Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih terasa dingin saat aku melangkah menuju kamar mandi. Air hangat yang membasahi tubuhku membuat pikiranku sedikit lebih tenang setelah beberapa hari terakhir dipenuhi kegelisahan yang sulit kujelaskan. Setelah selesai mandi, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Aku terlihat segar hari ini, gumamku pelan sambil mengeringkan rambut. Aku mengenakan daster favoritku, lalu berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Rutinitas sederhana yang selalu kulakukan setiap pagi. Menggoreng telur, menumis sayur, dan menyeduh kopi untuk suamiku. Tak lama kemudian, suamiku keluar dari kamar sambil merapikan seragam kerjanya. "Pagi, Nat. Harum banget masakannya," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya, meski ada sesuatu yang terasa mengganjal di dalam dada. "Pagi, Mas. Sarapannya sudah siap." Kami menikmati sarapan bersama seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda, tidak ada pertengkaran, tidak ada kecurigaan. Namun justru itu yang membuatku semakin merasa bersalah. Karena di balik semua ketenangan ini, aku menyimpan rahasia yang terus menghantuiku. Setelah berpamitan, suamiku mencium keningku. "Aku berangkat dulu ya, jangan lupa istirahat." Aku mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, Mas." Aku berdiri di depan pintu sampai mobilnya menghilang di ujung jalan. Saat pintu rumahku tutup kembali, keheningan mendadak terasa begitu berat. Aku membereskan meja makan sambil mencoba mengabaikan rasa gelisah yang semakin menjadi. Sampai akhirnya aku berhenti sejenak. Tanganku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap kalender kecil yang tergantung di dekat kulkas. Aku menghitung tanggal sekali lagi, lalu sekali lagi, dan sekali lagi. Napasku tercekat. Ya Tuhan, aku terlambat haid. Sudah lebih dari 2 minggu. Selama ini, aku terlalu sibuk menenangkan diriku sendiri hingga tak menyadari hal itu. Tubuhku memang terasa lebih cepat lelah akhir-akhir ini. Aku juga sering mual di pagi hari, tetapi aku menganggap itu hanya karena kelelahan. Kini semuanya terasa berbeda. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan tanpa bisa kucegah. Aku terduduk lemas di kursi dapur. Tanganku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hanya terlambat biasa. Mungkin karena stres, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu alasannya bisa jadi lebih dari itu. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Seandainya aku bisa mengulang waktu. Seandainya aku tidak membiarkan perasaan terlarang itu tumbuh. Seandainya aku cukup kuat untuk menghentikan semuanya sejak awal. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Aku bangkit perlahan menuju kamar, membuka laci meja rias, lalu mengambil ponselku. Jariku gemetar saat membuka kontak seseorang yang selama ini terus menghantui pikiranku. Aku menatap nama itu lama sekali. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diri untuk tidak menghubunginya. Tetapi rasa takut mengalahkan segalanya. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya suara di seberang sana menjawab. "Halo, Mbak Nadia." Aku memejamkan mata rapat. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi tidak satu pun mampu keluar dari bibirku. Karena pagi itu, untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa rahasia yang selama ini kusimpan mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Telepon di seberang sana masih terhubung. "Halo, Mbak Nadia, ada apa?" Suara itu terdengar cemas. Aku menggenggam ponsel lebih erat, sementara jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya memenuhi seluruh ruangan. Aku harus bicara sama kamu." Seketika suasana berubah hening. "Ada masalah?" Aku menelan ludah dengan susah payah. "Aku terlambat haid." Kalimat itu akhirnya keluar juga. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Tidak ada suara. Tidak ada napas. Hanya kesunyian yang membuat dadaku semakin sesak. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. "Sudah lebih dari 2 minggu." Nada suaranya berubah tegang. "Mungkin cuma karena stres, Mbak." Aku memejamkan mata. Aku tahu dia sedang mencoba menenangkan keadaan, tetapi kata-katanya justru membuatku semakin takut. Mudah-mudahan begitu. "Sudah tes?" Aku menggeleng, lalu tersadar bahwa dia tidak bisa melihatku. "Belum." "Kalau begitu jangan panik dulu." "Jangan panik." Kalimat yang terdengar sederhana tetapi mustahil kulakukan. Setelah panggilan itu berakhir, aku meletakkan ponsel di atas meja dan memandangi langit-langit kamar. Pikiranku kacau. Aku teringat suamiku yang pagi tadi berangkat kerja sambil tersenyum hangat sama sekali tidak menyadari badai yang sedang menghancurkan isi kepalaku. Rasa bersalah yang selama ini berhasil kutekan, mendadak menyeruak tanpa ampun. Aku menangis sendirian, menyesali semua keputusan yang telah kuambil. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur.
Menjelang siang, dengan langkah gemetar, aku memutuskan pergi ke apotek yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Aku mengenakan masker dan kacamata, seolah berharap tidak ada seorang pun yang mengenaliku. Tanganku dingin saat mengambil alat tes kehamilan dari rak. Aku bahkan tidak berani menatap wajah kasir terlalu lama. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika hasilnya positif? Bagaimana jika suamiku tahu? Bagaimana jika keluargaku hancur? Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar mandi. Pintuku kunci rapat. Tanganku bergetar hebat saat membuka kemasan alat tes itu. Waktu menunggu beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Aku berjalan mondar-mandir di dalam kamar mandi yang sempit, berusaha mengatur napas. Lalu perlahan, aku memberanikan diri melihat hasilnya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku membeku. Tubuhku lemas. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Di hadapanku, terlihat dua garis samar. Aku terduduk di lantai kamar mandi sambil menutup mulut agar isak tangisku tidak terdengar. Ponselku tiba-tiba bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Panggilan itu terus berdering. Aku mengusap air mata dengan cepat, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. Halo mas, Nat, nanti malam kita makan di luar ya. Aku mau kasih kabar baik. Aku terdiam. Kabar baik apa mas? Suamiku tertawa kecil. Nanti saja, biar jadi kejutan. Dadaku semakin sesak. Di saat suamiku sedang menyiapkan kejutan untukku, aku justru menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut menghadapi malam itu. Sejak menutup telepon dari suamiku, aku hanya duduk terpaku di tepi tempat tidur. Alat tes kehamilan itu masih tergeletak di atas wastafel kamar mandi. Dua garis samar yang terus menghantui pikiranku. Aku ingin menangis sepuasnya, tetapi air mataku seolah sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa takut, sesak, dan penyesalan yang datang bertubi-tubi. Sepanjang siang, aku berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Mencuci piring, menyapu lantai, merapikan ruang tamu. Namun pikiranku tidak pernah benar-benar berada di sana. Setiap kali melihat foto pernikahanku yang terpajang di dinding, dadaku terasa seperti diremas. Dalam foto itu, aku dan suamiku tersenyum bahagia. Kami terlihat seperti pasangan yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik senyum itu, aku menyimpan kesalahan yang mungkin tak bisa diperbaiki. Menjelang sore, ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Kita harus bicara. Jangan ambil keputusan sendiri. Aku membaca pesan itu berkali-kali sebelum akhirnya mematikan layar ponsel. Aku tidak sanggup membalas. Saat ini, aku bahkan tidak tahu harus memihak siapa. Perasaan bersalahku kepada suami jauh lebih besar daripada ketakutan yang kurasakan. Menjelang malam, aku bersiap seperti biasa. Aku berdandan seadanya, berusaha menutupi mata sembabku dengan riasan tipis. Tak lama kemudian, suara mobil suamiku terdengar memasuki halaman rumah. Aku menarik napas panjang, berusaha tersenyum, berusaha terlihat baik-baik saja. Saat pintu terbuka, suamiku masuk sambil membawa sebuah kantong hadiah kecil. Senyumnya begitu hangat, senyum yang selama ini selalu membuatku merasa aman. Namun malam itu, senyum itu justru membuatku semakin merasa bersalah. Ayo, kita berangkat, katanya lembut. Sepanjang perjalanan, aku hanya memandangi lampu-lampu jalan yang berkelebat di balik jendela mobil. Suamiku beberapa kali mencoba mengajakku mengobrol, tetapi jawabanku hanya singkat-singkat. Mungkin dia mulai menyadari ada yang berbeda. Sesampainya di sebuah restoran sederhana yang dulu sering kami kunjungi saat baru menikah, suamiku tersenyum lebar. Aku sengaja pilih tempat ini. Kamu ingat? Aku mengangguk pelan. Tentu saja aku ingat. Tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan indah kami. Setelah makanan datang, suamiku mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. Waktu itu kamu pernah bilang ingin punya rumah yang lebih besar kalau nanti kita punya anak. Aku menatapnya bingung. Aku baru saja dapat promosi jabatan. Aku terdiam. Mulai bulan depan, gajiku naik. Kita bisa mulai menabung lebih serius buat masa depan. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap wajah suamiku yang penuh harapan. Matanya berbinar saat berbicara tentang masa depan kami, tentang rumah, tentang anak, tentang mimpi yang sedang ia perjuangkan. Sementara aku menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semua impian itu dalam sekejap. Kenapa kamu malah menangis? Tanyanya panik. Aku baru sadar air mataku sudah jatuh sejak tadi. Aku buru-buru mengusap pipiku. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma terharu. Suamiku menggenggam tanganku erat. Kita hadapi semuanya sama-sama ya. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa yang paling kutakutkan bukanlah menghadapi kenyataan,
melainkan kehilangan satu-satunya orang yang selama ini selalu ada untukku. Sepanjang perjalanan pulang, kalimat itu terus berputar di dalam kepalaku. Aku duduk di kursi penumpang sambil memandangi jalanan malam yang mulai sepi. Sesekali suamiku melirik ke arahku sambil tersenyum. Senyum yang biasanya mampu menenangkan hatiku. Namun malam itu, senyum itu justru membuat rasa bersalahku semakin dalam. Sesampainya di rumah, suamiku langsung masuk ke kamar untuk mandi. Sementara aku berdiri sendirian di dapur, menatap gelas yang kuisi dengan air putih. Tanganku gemetar. Aku mencoba minum, tetapi tenggorokanku terasa tercekat. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Bagaimana? Kamu sudah cerita ke Om? Aku langsung mematikan layar ponsel. Dadaku semakin sesak. Aku tidak tahu sampai kapan semua ini bisa kusembunyikan. Aku menghapus pesan itu dengan cepat, seolah dengan begitu semua masalahku juga akan ikut hilang. Namun kenyataannya rahasia itu masih ada. Tetap hidup, tetap menghantuiku. Malam semakin larut. Aku berbaring di samping suamiku, tetapi mataku tak bisa terpejam. Suamiku yang menyadari kegelisahanku perlahan menggenggam tanganku. Kamu akhir-akhir ini kelihatan capek. Ada masalah? Aku terdiam. Untuk sesaat aku hampir mengatakan semuanya. Aku ingin jujur. Aku ingin mengakhiri kebohongan ini. Namun ketakutan kembali menguasai diriku. Enggak, Mas. Mungkin cuma kurang istirahat. Suamiku mengusap kepalaku pelan. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Aku memejamkan mata. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh membasahi bantal. Andai dia tahu bahwa sumber masalahnya justru adalah diriku sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Perutku terasa mual. Aku segera berlari ke kamar mandi. Suara langkah kaki suamiku terdengar mendekat. Nadia, kamu kenapa? Aku buru-buru membilas wajah dan membuka pintu. Enggak apa-apa, Mas. Dia menatapku lekat-lekat, tatapannya penuh kekhawatiran. Kamu sakit? Aku menggeleng pelan. Namun sorot matanya berubah, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Tunggu sebentar. Suamiku berjalan menuju kamar, lalu kembali dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Aku langsung mengenalinya. Kotak alat tes kehamilan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku beli ini tadi waktu berangkat kerja beberapa hari lalu, tapi lupa kasih ke kamu. Aku membeku. Kamu sudah telat datang bulan kan? Tubuhku langsung terasa lemas. Aku menatap kotak kecil itu tanpa mampu berkata apapun. Sementara suamiku tersenyum penuh harap. Kalimat berikutnya membuat dunia di sekelilingku seakan runtuh. Kalau benar kamu hamil, aku bakal jadi pria paling bahagia di dunia. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tangisku tidak pecah saat itu juga. Karena di tanganku sekarang, ada sebuah kotak kecil yang bukan membawa kebahagiaan, melainkan ancaman terbesar bagi rumah tangga kami. Aku menatap kotak kecil di tanganku dengan napas yang terasa berat. Sementara itu suamiku masih berdiri di hadapanku dengan senyum penuh harapan. Harapan yang selama ini ingin kami wujudkan bersama. Harapan yang kini justru membuatku semakin hancur. Kenapa diam begitu? Tanyanya lembut. Aku berusaha menjawab, tetapi tenggorokanku terasa tercekat. Tidak ada lagi alasan untuk berbohong. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Karena sekeras apapun aku menutupi semuanya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Senyum di wajah suamiku perlahan menghilang. Nadia, ada apa? Aku menggenggam erat kotak itu hingga jemariku memutih. Mas, aku minta maaf. Wajahnya berubah bingung. Minta maaf untuk apa? Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa keberanian yang kupunya. Keberanian yang seharusnya kumiliki sejak awal. Aku sudah melakukan kesalahan. Suamiku terdiam. Tatapannya mulai dipenuhi kegelisahan. Aku menangis semakin keras. Kalimat demi kalimat keluar dengan terbata-bata. Mengakui semua kebohongan yang selama ini kusimpan sendirian. Mengakui bahwa aku telah mengkhianati kepercayaan yang selama ini dia berikan. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Sangat sunyi. Aku tidak berani menatap matanya. Sampai akhirnya aku mendengar suara napasnya yang bergetar. Kamu serius? Aku mengangguk pelan. Untuk beberapa detik, dia tidak mengatakan apapun. Tatapannya kosong, seolah sedang berusaha memahami kenyataan yang baru saja menghantam hidupnya. Lalu perlahan, dia mundur beberapa langkah. Bukan karena marah, bukan karena benci, melainkan karena terluka. Dan justru itulah yang membuat hatiku semakin hancur. Aku kurang apa, Nadia? Pertanyaan sederhana itu terasa seperti ribuan pisau yang menusuk dadaku. Aku menggeleng sambil menangis. Bukan salah, Mas. Lalu kenapa? Aku tidak punya jawaban yang mampu memperbaiki keadaan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus luka.
Aku hanya mampu meminta maaf berulang kali. Namun aku tahu, maaf tidak akan mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Suamiku menunduk sambil mengusap wajahnya. Air mata jatuh dari matanya untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Dan pemandangan itu akan selalu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku butuh waktu sendiri. Kalimat itu diucapkannya pelan, tetapi cukup untuk membuat duniaku runtuh. Dia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berhenti sejenak tanpa menoleh ke arahku. Apapun yang terjadi nanti, kita hadapi dengan jujur. Lalu pintu itu tertutup, meninggalkan aku sendirian dengan segala penyesalan. Hari itu, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun, bahwa sebuah perselingkuhan tidak hanya menghancurkan kepercayaan, ia juga menghancurkan mimpi, harapan, dan hati orang-orang yang paling tulus mencintai kita. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari rumah tangga kami. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkanku atau memilih pergi. Yang aku tahu, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan kini aku harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang pernah kuambil. Karena cinta yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kebohongan. Dan ketika kejujuran akhirnya datang, terkadang semuanya sudah terlambat.